Selamat pagi semuanya. Pada hari ini, Jumat, tanggal 8 Mei 2020, kita akan berdevosi dulu ya. Nah, sebelum kita memulai devosi kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Mari sama-sama kita berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau sudah membangunkan kami di pagi hari dan kami boleh diberikan kesempatan untuk berdevosi kembali Tuhan. Dan biarlah apa yang akan kami dengarkan nanti, firman yang akan kami dengarkan, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Yesus, kami mau menyerahkan kehidupan kami Bapa. Biarlah Engkau yang terus memimpin kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, firman Tuhan hari ini yaitu tentang doa Bapa kami. Nah, anak-anak pasti sudah pernah mendengar atau bahkan pernah mengucapkan doa Bapa kami ketika berdoa ya. Nah, apa itu doa Bapa kami? Nah, perlukah kita mengucapkan doa ini? Nah, anak-anak kita bisa membuka Alkitab kita di Matius 6 ayat 9 sampai 13. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Nah, Ibu Yustin akan bacakan Matius 6 ayat 9 sampai 13. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, dari ayat tersebut ya berisi tentang doa Bapa kami ya. Nah, anak-anak, doa Bapa kami itu adalah doa yang sempurna. Mengapa? Karena doa Bapa kami merupakan doa yang diajarkan langsung oleh Tuhan Yesus. Nah, Ibu Yustin punya cerita nih. Jadi, ada dua orang bersahabat, yang satu namanya Meira, yang satu lagi bernama Michelle. Nah, suatu hari Meira hendak memimpin doa Bapa kami saat beribadah sekolah minggu. Awalnya suaranya Meira itu terdengar kencang sekali. Tetapi pada saat di bagian kalimat seperti ini, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, suaranya semakin kecil hingga tidak terdengar. Nah, setelah selesai berdoa, Meira pun duduk kembali ke tempatnya di samping sahabatnya yang bernama Michelle. Kemudian Michelle pun bertanya kepada Meira, "Meira, tadi waktu kamu mengucapkan doa Bapa kami, awalnya suara kamu terdengar kencang sekali. Tapi kok di bagian kalimat mengampuni orang yang bersalah kepada kami itu suaramu tidak kedengaran. Kenapa ya?" Meira menjawab, "Iya Michelle, aku belum bisa mengampuni seseorang." Nah, dari cerita itu kita bisa lihat ya, Meira ketika dia berdoa, dia pada saat itu mengucapkan doa, tetapi masih ada kalimat yang dia tidak sungguh-sungguh ketika mengucapkan itu. Dia tidak sungguh-sungguh ketika menyampaikan itu kepada Tuhan. Nah, karena apa? Karena dia pada saat itu memang belum bisa mengampuni seseorang. Nah, anak-anak pasti tahu ya, bahwa ketika kita berdoa, kita sedang berbicara kepada Bapa yang di sorga. Nah, sama halnya ketika Yesus berdoa kepada Bapa, Yesus datang dan berdoa dengan sungguh-sungguh menyampaikan isi hatinya kepada Bapa.
kita pun demikian. Kita adalah anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita menyampaikan rasa syukur kita, menyampaikan permohonan kita mungkin, atau isi hati kita, atau mungkin bahkan kita menyampaikan permohonan maaf kita kepada Tuhan. Hendaklah kita lakukan itu, kita ucapkan itu kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Tuhan Yesus melihat orang-orang berdoa dengan berbagai niat dan pikiran masing-masing. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan sebuah doa yang sederhana tetapi sempurna. Nah, isi doa Bapa Kami memiliki makna yang dalam dan saling berhubungan. Maka dari itu, anak-anak, doa Bapa Kami itu bukan sekedar doa yang dihafalkan, melainkan kita benar-benar mengucapkan itu dari hati kita. Doa Bapa Kami juga melatih kita untuk menyampaikannya seperti doa kita sendiri. Dengan berdoa seperti yang Yesus ajarkan kepada kita, kita sedang belajar berdoa dengan hati yang penuh kasih seperti Tuhan Yesus. Ya, demikian firman Tuhan pada hari ini. Biarlah melalui firman yang boleh kita renungkan bersama, kita boleh diingatkan kembali bagaimana ketika kita mengucapkan doa Bapa Kami, itu kita ucapkan dengan hati yang sungguh-sungguh dan penuh kasih seperti Tuhan Yesus. Oke anak-anak, kita akan menutup dalam doa Bapa Kami. Jika anak-anak belum tahu, anak-anak bisa berdoa dalam hati saja ya. Oke, Ibu Justin yang akan pimpin. Mari kita berdoa. Bapa Kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke anak-anak, demikian devosi kita hari ini. Semangat untuk belajar selanjutnya. Anak-anak tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan tetap semangat dan tetap sukacita dalam mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab anak-anak di rumah. Semangat! God bless you. Bye-bye.